Bab al-bab Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u tawi bab kang nomor papat. Fi adabi muallimil Qur'ani. Kang tetep ing dalam nerangake etika orang yang mengajar Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, wa mu'ta'allimihi lan kang belajar Al-Qur'an, sing mulang karonan sing ngaji. Hadzal babu tawikilah bab ma'al babaini samartane dua bab ba'dahu kang tetep sause hadzal bab. Wa yasi hadzal bab maqsudul kitabi iku pokok tujuan penulisan ini kitab. Wahwa utawi kibab, wahwa utawi hadzal bab tawilun iku panjang keterangane, tawilun iku panjang penjelasane, muntashirun tur terbentang lebar. Artinya khusus bab yang keempat inilah yang menjadi latar belakang penulisan ini kitab, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimahnya. Dan bab ini dijelaskan secara panjang lebar. Wa ana utawi ingsun, walaupun panjang lebar, tapi kata beliau Syekh Imam Nawawi, wa ana utawi ingsun ku asyiru, aweh isyarah sapa ingsun ila maqasidihi marang beberapa tujuan ini bab, tujuan-tujuan pokok, materi-materi pokok dari ini bab, mukhtasaratan hale diringkas, fi fusulin di dalam beberapa sub pembahasan, akan tetapi diringkas sesuai dengan sub pembahasan. Tujuan beliau liyashula supaya gampang, agar mudah hifdzuhu apa menghafalkan bab, agar setiap bab ini mudah dihafal, paling tidak mudah diingat. Wa dabtuhu lan menguasai bab, artinya dengan bab-bab yang dibahas secara sub tertentu ini mudah dicerna, mudah difahami, syukur dihafalkan oleh para pengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, insyaallah ta'ala. Sub yang pertama, faslun awwalu ma yambagi, utawi kawitane perkara yambai kang sayukjo, kang sebaiknya diperhatikan lil muqri'i bagi wong kang mulang, wal qari'i lan wong kang maca utawa wong kang ngaji, baik sing ngaji maupun sing mulang, iku ayaqsida arep ento bertujuan, arep ento nejo bertujuan sapa karone al-muqri lan qari, bidzalika klan mengkono-mengkono mulang lan ngajine, nisbat sebagai pengajar berarti pengajar, nisbat dia adalah seorang ngaji, pembelajar berarti bagi pembelajar, baik pendidik maupun yang dididik, baik pembelajar maupun yang belajar,
yang perlu diperhatikan bertujuan ridhallahi ta'ala, mencari ing ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini dasar-dasar pentingnya ikhlas. Untuk apa Allah menciptakan kita semua? Untuk beribadah. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya dengan ikhlas. Lah ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah kaya upamane salat, poso. Ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah kaya upamane mulang, nyambut gawe, aktivitas yang lain-lain. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa wong akeh alladzina illa liya'budullaha angin krana ibadah nyembah sapa alladzina Allah ing Gusti Allah mukhlishina hale ikhlas memurnikan ibadahnya lahu krana Allah ad-dina ing ibadahi hunafa'a hale padha condong wa yuqimuna lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat wa yu'tu lan padha aweh sapa alladzina az-zakata ing zakat wa dzalika tamkono mazkur dinul qayyimati iku agama kang jejeg ayal millatu tegese agama al mustaqimatu agama yang lurus. Ini pentingnya ikhlas. Dasar Quran, dasar hadisnya wa fis sahihaini lan dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Hadis tersebut an Rasulillah saking Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hadis innamal a'malu pastine utawi sae pira-pira amal bin niyyati ku kelawan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang sangat populer zaman kita ngaji Arba'in Nawawi sudah ada. Wa innama likulli imri'in lan pestine saben-saben wong suwiji ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri'in ing ma. Wa hadzal hadisu utawi kila hadis iku min usulil Islam saking pokoke Islam. Warawaina hadis yang lain warawaina lan riwayatake kita an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal innama yahfazu pestine bisa menghafalkan ar-rajulu sapa seseorang ala qadri niyatihi menurut ukuran niyate ar-rajul. Kalau dikembangkan, orang bisa sampai kepada tujuan, bisa mencapai cita-cita yang diraih. Sampai atau tidak sampai tergantung sejauh mana niatnya. Sejauh mana niatnya. Itu pentingnya niat. Wa an wairihi lan saking liyane Ibnu Abbas ada riwayat innama yu'ton nasu ala qadri niyatihim. Innama yu'ta pestine diparingi, diberi, dianugerahi, diberi sapa annasu sapa manusa ala qadri niyatihim sesuai kesungguhan niyate annas. Maka terkadang kita di dalam pondok pesantren itu ada pengurus yang bagian ngobrak-ngobrak dan lain sebagainya. Karena terkadang kita itu lupa akan niat-niat kita dari rumah. Terkadang niatnya wis bener, tapi
terkena godaan, akhirnya ning pondok males gak ngaji, bahkan gak jelas statusnya, statusnya. Iki jarene mondok tapi kok gak tahu ngaji, jarene ngapalno Quran kok gak tahu ono setor, jarene kepengin cepet katam kepet lancar kok gak tahu ono deres, gak tahu ono murojaah. Ini kan gak jelas statusnya. Maka hal tersebut diumpamakan orang yang sedang tidur. Maka kalau orang yang sedang tidur maka harus dibangunkan, digugah, dibangunkan, dielingno. Maka terkadang seperti orang sadar. Seperti orang sadar. Aktif, disiplin. Sregep seminggu sregep luar biasa. Mari ngono mara luntur. Nah, itu harus selalu dimotivasi bagaimana bisa berpegang teguh atau niatnya kembali bulat. Karena tujuan bisa tercapai sesuai dengan niatnya. Warawaina lan watake kita anil Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimallahu ta'ala qala al-ikhlas utawi ikhlas. Apakah yang dinamakan ikhlas? Ikhlas itu di mulut mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk dipraktekkan. Mempertahankan niat yang baik itu semua, hampir tujuan semua para santri, akan tetapi yang kuat mempertahankan tidak semuanya. Ifradul haqqi iku mengkhususkan Allah zat kang hak. Kalau no lawasmu nyuwejake zat kang hak, artinya mengkhususkan Allah zat yang hak fit taati, di dalam menjalankan ketaatan, bil qasdi kelawan disejo, artinya bertujuan semua aktivitas ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ta ifradul haqqi iku ayurida arep yen to ngarepake sapa wong, ngarepake bi taatihi kelawan uliye taate wong, at-taqarruba ing mendekat, taqarrub ilallahi ta'ala marang Allah Subhanahu wa ta'ala, duna syai'in, bukan karena sesuatu akhara yang lain, bukan karena embel-embel yang lain. Apa syai'in akhar? Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi min tasannu'in, bayani saking maknane tasannu' artine gawe-gawe, tapi yang dimaksud min tasannu'in saking pencitraan, pencitraan, ya, li makhlukin marang makhluk, awik tisabi mahmadatin, atau mencari pujian, luru pengalem artinya mencari pujian, simpatisan indan nasi ono ing sandinge wong akeh masyarakat, pencitraan nama, hanya ingin mendapat pujian dari orang, dari masyarakat. Au mahabbati madhin, atau
suka mendapatkan pujian, suka dilik, ya, suka dijempol minal khalqi saking makhluk. Au maknan utawa suatu harapan utawa satu harapan mimma'ani minal ma'ani baning sebayane sing pira-pira harapan siwa taqarrubi selain mendekatkan ilallahi ta'ala marang Allah subhanahu wa ta'ala, atau hal-hal yang sesuatu motivasi-motivasi yang lain dari makhluk, baik itu dari segi agar dipuji, dilik, dilem dan lain sebagainya, atau sesuatu yang pada intinya itu adalah mengarah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala dawu sapa Imam Al-Qushairi wa yasih ulan sah apa ayu qala arep yen to diucapake, bisa saja dikatakan yang dinamakan ikhlas, al-ikhlas utawi ikhlas iku tasfiyatul fi'li, iku membersihkan perbuatan. Tasfiyatul fi'li iku beningake penggawean, membersihkan perbuatan, dibersihkan an mula hazatil makhluqina saking pengawasan perhatian beberapa makhluk, membersihkan perbuatan dari pengawasan makhluk, artinya gak kepingin ketok wong. Wa an Hudzaifah al-Mar'asyi rahimallahu ta'ala, ini setiap ulama berbeda-beda di dalam apa itu memaknai kata ikhlas. Al-ikhlasu utawi ikhlas istiwa'u af'alil abdi iku. Istiwa artinya maknane podo. Iku setara. Setaranya seorang hamba, setaranya perbuatannya seorang hamba fi dzahiri ing dalam zahir wal batini lan secara batin. Artinya dia melaksanakan segala sesuatu kelihatan orang atau tidak kelihatan orang pun dia sama-sama. Kalau kita kan terkadang kalau sholat atau kalau jam belajar, kalau ada yang ngawasi gaya terus, Qur'ane dibuka, halo, nggih. Tapi sing ngawasi lunga, balik maneh Qur'ane ditutup, ngomong dewi. Kalau dalam konteks ibadah, sholat antarane dhewean karonan bareng wong akeh gak podo, itu berarti belum masuk di dalam kategori istiwa'u af'alil abdi fi dzahiri wal batin. Wa an Dhinnun rahimallahu ta'ala qala dawu sapa Dhinnun, salasun, ada tiga perkara. Salasun, ada tiga perkara utawi telung perkara min alamatil ikhlasi iku setengah saking alamate ikhlas. Ada tiga perkara termasuk alamat-alamatnya ikhlas, yaitu istiwaul madhi wal dhammi
itu setarane pengalem karonan pemaidu. Dipaidu yo gak ngefek, dielem yo gak ngefek. Bisa dipahami ya? Gak ngefek, gak butuh dilem, gak butuh dipaidu. Nah, kita nak dipaidu terkadang isih mangkel, dipaidu isih ning atine isih krasa gak enak. Nak dielem atine isih krasa bangga dan lain sebagainya. Kalau orang yang ikhlas gak ngefek, gak ngefek, karena yang dipandang bukan manusia, yang dipandang bukan pujian dan cacian manusia. Atap apa yang dipandang adalah hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gak ngefek. Minal amadi saking wong umum, wanis yanu yang kedua, wanis yanu ru'yatil amali fil a'mali lan laline lali ngawasi amal fil a'mali ing dalam pira-pira amal, artinya melupakan. Nisyanu ru'yatil amali fil a'mali artinya melupakan melihat amal-amal yang pernah dilaksanakan. Jadi dia itu walaupun orang yang ahli berbuat baik, akan tetapi dia lupa dengan kebaikannya. Sulit kan? Kita badan. Jadi lupa. Pernah memberi seseorang, umpama memberi hadiah apa, dia lupa. Dia lupa. Nah, kalau orang-orang sekarang memberi apa sedikit sudah diundat-undat dan lain sebagainya. Lupa akan kebaikannya. Waqtidha usawabil a'mali fil akhirati lan mencari nuprih ganjaran atau menghendaki pahalanya amal fil akhirati dalam akhirat. Iqtidha itu adalah menghendaki atau mencari pahalanya amal fil akhirati dalam akhirat. Itu 3 perkara yang termasuk alamat-alamatnya ikhlas. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, dawu sapa Fudail, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Tarkul amali utawi meninggalkan amal, meninggalkan tidak beramal, li ajlin nasi krono manusa riyaun iku riya. Wah, aku mau ngamal ngene, nguk mendak konangan wong, nguk dadi riya dan lain sebagainya. Moh ngamal apik mergo kuwatir riya, iku ya riya. Wal amal utawi amal ibadah li ajlin nasi, amal atau ibadah karena manusia, syirkun, itu namanya syirik. Lah terus bagaimana? Wal ikhlasu utawi kang aran ikhlas, caranya wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Wal ikhlasu tawi ikhlas iku ayyu'afika iku arep ento menyelamatkan ka ing sira sapa Allahu sapa Gusti Allah minhuma
sangka karone riya lan syirik. Ikhlas itu menyelamatkan dirimu dari keduanya. Menyelamatkan dirimu dari riya dan syirik. Wa an Sahal At-Tastari rahimallahu ta'ala qala dawu Sahal At-Tastari nadhara al-aqyas nadhara berpendapat al-aqyasu sapa pira-pira wong kang pinter fi tafsiril ikhlas ing dalam menafsiri ikhlas. Falam yajitu mongko ora podo menjumpai, tidak menemui sopo al-aqyas ghairu hadza ing sakliyane ikilah tafsir. Artinya mayoritas para peneliti orang-orang yang pintar adalah di dalam penelitian kategori yang dinamakan ikhlas adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, yaitu wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Antakuna yen to ana apa harakatuhu, apa gerake, obahe. Harakah artinya obah, obah artinya gerak, gerak artinya aktivitas. Harakatuhu apa obahe wong utawa gerake wong, aktivitase wong. Antakuna kerpenton apa harakatuhu apa gerake seseorang atau aktivitasnya seseorang, wasukunuhu lan diamnya, menengi diamnya seseorang utawa eman. Ai fi sirhi tegese ing dalem tingkah sirrine wong, wa alaniyatihi lan alaniyah wektu gak ana wong, wektu akeh wong, ketok wong gak ketok wong, iku lillahi ta'ala wahdah, iku krana Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu hale maha suci Allah. Artinya bagaimana? La yumazihu, artinya la yumazijuhu syai'un, la nafsun wala hawa wala dunya. La yumazijuhu, orang mencampuri, orang mencampuri hu ing man apa syai'un apa suwiji-wiji, la nafsun, bukan dicampuri hawa nafsu, wala hawan, dan tidak dicampuri hasrat keinginan, wala hawan lan ora dicampuri hasrat keinginan, wala dunyan lan ora dicampuri keduniaan. Ini penting. Wa anis sari rahimallahu ta'ala qala la ta'malu linnasi syai'an. La ta'mal, jangan kamu melakukan linnasi marang manusa syai'an ing sesuatu, syai'an ing suci-wiji, syai'an ing aktivitas, wala tatsruk lan aja ninggal sira lahum krana annas syai'an ing suci-wiji, wala tawutta lahum syai'an lan aja nutupi sira lahum marang nasyai'an ing suci-wiji, wala taksyif lan aja mbuka sira lahum marang nasyai'an ing suci-wiji. Ini artinya bahwa memang dia ini di dalam hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini ada tidak ada, tidak ngefek baginya, karena dia pandangannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini kalau dikembangkan di dalam konteks anak belajar, ono anak rajin belajar, tidak ngefek sama sekali di antara dia ini diganggu teman sebaya, terganggu lingkungan, tidak ngefek. Butuhe ngaji-ngaji. Pengaruh kanan kiri tidak ngefek. Waya setor-setor. Waya deres-deres, waya ngaji-ngaji, tidak ngefek sama sekali dipengaruhi kanan kiri, hawa nafsu, keinginan hasrat dan lain sebagainya. Ini kalau dikembangkan di dalam konteks apa itu jam belajar di pondok pesantren. Wa 'anil Qusyairi qala afdhalus sidqi utawi luweh utama-utamane. Gone jenengan afdhalus sidqi tah aqallus sidqi. Afdalu. Kabeh afdalu. Yang afdhalus sidqi ya berarti maknane afdhalus sidqi utawi luweh utamane kejujuran. Kalau yang aqallus sidqi ada teks kitab yang lain, ada cetakan yang lain, aqallus sidqi utawi minimalisnya ketulusan. Istiwa usirri iku padane, setarane waktu sir rahasia wal alaniyah lan waktu ngedek. Jadi waktu rahasia gak ono uang, waktu akeh uang dia ini sama. Jadi hanya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'anil Haris al-Muhasibi rahimallahu ta'ala qala as-sadiqu utawi wong kang temen, wong kang jujur, wong kang temen, iku alladzi ku wong layu bali kang ora memperdulikan, yang tidak memperdulikan sapa alladzi. Walau kharajalan senajan metu sapa alladzi angkulli qadarin saking setiap kedudukan lahu kedue alladzi fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine masyarakat min ajli salahi qalbihi saking arae baguse atine alladzi, artinya faktor untuk memperbaiki hati. Ini sama dengan yang di atas. Jadi penjelasan ikhlas dalam berbagai perspektif pendapat ulama memang berbeda-beda. Tapi intinya satu, yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi konteksnya kalau urusan masalah ibadah, masalah aktivitas, konteksnya beda-beda. Wala yuhibbulan ora seneng sapa allazi, dia tidak suka itila'an nasi ing ditingali manusa. Artinya ditingali manusa niki tidak suka diamati oleh manusia. Manusia mau ngomong apapun terserah. Terserah. Di dalam ayat yang lain ada ayat wala yakhafuna laumata laim. Dipaido, dicaci maki, dielem yoga ngefek. Dipuji, dicaci tidak ngefek.
Itilaan nasi ing ditingali manusa, artinya dia tidak suka diamati manusia atau tidak ala masaqilid durri ing atase sak bobote semut pudak, artinya terhadap sesuatu yang sangat kecil min husni amalihi saking baguse amale alladzi, bahkan hal yang sangat kecil, amal sing apik sangat kecil, dia tidak ingin seseorang itu tahu. Cukup Gusti Allah yang tahu. Cukup Gusti Allah yang tahu. Gak ingin caper. Apa? Gak ingin apa? Apa itu caper? Cari perhatian. Kalau dalam konteks anak belajar di pondok pesantren, di dalam kepengurusan, pengurus kan ada yang temen nabi sing gak temen. Pengurus kan ono sing iso ngurus anak buah, ono pengurus iki sing perlu diurus. Kita mboten? Kita mboten? Lah ini pengurus yang as-shadiq, pengurus sing temen. Orang khidmah sing temen, pengurus sing temen ini dia tidak ingin kebaikannya terlihat oleh yang lain. Wayai tugas ya, wayai tugas. Wayai melaksanakan wadifah. Gak kepingin ketok terus, ketok rajin dewi dan lain sebagainya. Enggak. Sekecil apapun amal kebaikan, dia tidak ingin dilihat oleh seseorang. Hanya cukup Allah yang tahu. Wala yakrahu lan ora sengit lan ora gething sapa alladzi ittila'an nasi ing weruhe manusa utawa pengamatannya seseorang, pengamatannya masyarakat. Kalau dalam pesantren berarti masyarakat pesantren. Kalau dalam apa itu konteks sudah hidup bermasyarakat ya masyarakat. Kalau dalam konteks pesantren ya berarti masyarakat pesantren. Alas sayyi ing atase lakon ala min amalihi saking perbuatane alladzi. Fa inna karahatahu mongko setuhune sengite eman utawa gethinge eman lidzalika marang mengkono ittila iku dalilun sebagai dasar menunjukkan ala annahu ing atase wong yuhibbu iku seneng sapa eman az-ziyadata ing tambahan, artinya tambahan penghormatan. De enak gething eleke ketok wong nisbat sebagai pengurus umpamane, pengurus kuatir ketok dalem turah turu nggih, turah turu gak gelem nglaksanakno tugas. Ndek kok gak seneng nak iku ketok, gak seneng iku diketahui oleh pengurus yang lain atau gak seneng diketahui oleh dalem, itu berarti menunjukkan dia kalau punya kebaikan dia suka dipuji. Bisa difaham? Bisa difaham? Ikut jenenge yuhibbuz ziyadata indahum. Dia suka kalau mendapatkan tambahan penghormatan, tambahan pujian.
Memangnya kenapa? Nah begitulah yang dinamakan walaisa hadza min akhlaqis siddiqin. Memangnya hal yang semacam itu walaisa lan ora ana apa hadza apa ikilah yuhibbu ziyadata indahum iku min akhlaqis siddiqina. Iku termasuk etika orang-orang yang tulus. Ya memangnya hal yang semacam itulah yang dianggap tidak termasuk kategori etika orang-orang yang tulus di dalam amal. Wa an ghairihi lan riwayat saking liyane Al Haris, idza talabta Allah ta'ala bis-sidqi a'taqallahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai' min ajaibid dunya wal akhirah. Idza talabta nalikane nuprih sira, apabila kamu mencari Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisidqi, dengan ketulusan. Kalau kamu betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, nisbat dalam konteks kita thalabul ilmi, mencari ilmu tulus karena Allah, a'taqallahu mir'atan, mongko nguwai, maka Allah akan memberi padamu, moko nguwai ka ing sira Allah sabagusi Allah, Allah akan memberimu mir'atan, suatu cermin, mir'atan ing cermin, tubsiru kang weruh, kang melihat, kang dapat melihat sira fiha ing dalem mir'ah kulla syai'in ing saben-saben suwiji min ajaibid dunya wal akhirati, saking keajaiban dunia dan akhirat. Orang yang bisa beraktivitas tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketulusan hati di dalam aktivitas sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu kita laksanakan dengan terus menerus kita tulus, kita akan ada cerminan yang luar biasa, akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, sirri-sirri, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana rahasia-rahasia tersebut adalah sebagai cermin dari ketulusan hatimu. Jadi ketulusan hati, nisbat orang belajar, ketulusan belajar, ketulusan kita susah payah mencari ilmu. Kalau dalam konteks kita belajar di pondok pesantren, itulah yang akan bisa membuahkan kamu mendapatkan rahasia-rahasia ketulusan tersebut. Maka di sini mir'atan tubsiru biha kulla syai'. Maka anak-anak yang sukses-sukses, walaupun orang tuanya hanya sebagai petani biasa, hanya seorang biasa, hanya seorang petani, atau hanya seorang pedagang, akan tetapi anak-anaknya, pendidikannya, hidupnya mapan-mapan, hidupnya serba kecukupan, itu tiada lain karena barokah ketulusan orang tuanya, ketulusan doa orang tuanya. Itu yang sering dilupakan oleh para generasi-generasi milenial yang sekarang ini. Banyak anak-anak yang sukses, akan tetapi setelah dia sukses, dia lupa dengan kedua orang tuanya. Toh padahal dia bisa seperti itu karena doa kedua orang tuanya setiap
setelah sholat selalu didoakan. Karena perjuangan, niat tulusnya kedua orang tuanya. Nah, ini yang menjadi garapan para dewan pendidikan itu. Sehingga di Indonesia sendiri banyak universitas, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang ternyata setelah sekian puluhan tahun berjalan ternyata tidak bisa mengantarkan anak mempunyai karakter yang mulia. Bahkan yang sekarang masih bertahan mendidik anak mempunyai karakter yang mulia adalah hanya pondok pesantren. Pondok pesantren yang masih bertahan mendidik generasi, mendidik siswa-siswi menjadi generasi yang berkarakter. Mengapa kok pondok pesantren? Karena pondok pesantren ada ilmu dan amal. Dibimbing langsung, ilmu langsung diaplikasikan. Ini kelebihan yang dimiliki oleh pondok pesantren. Sehingga banyak sekarang orang-orang yang melarikan atau memondokkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Karena ternyata pendidikan-pendidikan yang non pondok pesantren hanya bisa mengantarkan anak itu adalah cerdas secara intelektual saja. Ilmune dhuwur, ilmune akeh, tapi adabe gak ono, etikane gak ono. Bahkan banyak anak-anak pelajar-pelajar sing nak ngomong karo wong tuane dhewe wis bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, gaya. Gaya. Gak eling gaman dhisik dipakani ibuke telo. Ibu ndeplok telo kangelan. Kita mboten. Wong tua, wong desa diomongi bahasa Inggris, anake pinter gaya, iso bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Terus ngomong karonan wong tuane bahasa Inggrisan, iku jengene anak sing tidak mempunyai karakter. Sehingga yang masih bertahan bisa menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual itu hanya di pondok pesantren. Hanya di pondok pesantren bisa menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Wa an ghairihi wa aqwalu salafi utawi pendapate pira-pira ulama salaf. Utawi pendapatnya pira-pira ulama utawi pira-pira pendapatnya ulama salaf tinjauan secara ilmiah ulama salaf pun fi hadza dalam ikilah perkara, artinya tentang yang namanya ikhlas. Kasiratan niku akeh asyarna awe isyarah ingsun ila hadhil ahrufi marang ikilah bagian. Ahruf itu maknanya huruf, tapi yang dimaksud di sini adalah kalau dalam konteks akademik
ila hadil ahrufi marang ikilah kata kunci. Apa? Kata kunci. Minha sanging aqawilus salaf tambihan krana ngelingake mengingatkan alal matlubi ing atase perkara kang disuprih, artinya tuntutan dalam penulisan inilah kitab. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud bahwa walaupun itu sekelas ngarang kitab, sekelas aktivitas apapun, ibadah apapun, kata kunci adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwa tambihan alal matlubi termasuk latar belakang Imam Nawawi menulis ini kitab juga untuk selalu mengingatkan kepada para orang-orang yang mengaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran untuk selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan seperti itu berarti otomatis ikhlas adalah menjadi kata kunci. Apa? Kata kunci. Maka di dalam halil akhruf, kalau bahasa yang lain, bahasanya Kiai Haji atau Gus Ali Masyuri Tulangan itu, akhruf adalah password. Apa? Password. Apa password? Komputer jenengan password, HP jenengan password, tidak akan bisa dibuka. Ya tak betul? Gak iso dibuka, nak gak ngerti passwordnya. Betul gak? Kalau passwordnya sudah kita tahu, kalau kita sudah tahu passwordnya, tentu kita akan bisa membuka isi apa yang ada di dalam laptop tersebut, komputer tersebut, kalau HP tersebut. Berarti passwordnya adalah ikhlas. Berarti dengan password ikhlas kita akan mendapatkan segalanya. Tadi dijelaskan kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikuatkan oleh hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi passwordnya adalah ikhlas. Kalau dalam konteks arek ngaji, passwordnya adalah temen. Apa? Temen. Passwordnya temen. Waqad zakartulan teman-teman nutur sapa ingsun jumalan ing beberapa bagian min zalika sing mengkono al-madzkur ma'a syarhiya semertane penjelasane al-jumal. Artinya penjelasan-penjelasan itu secara menyeluruh akan dijelaskan fi awali, sudah dijelaskan fi awali syarhil muhadzab ing dalam muqaddimah syarah muhadzab. Wa dhamamtulan menggabungkan sapa ingsun, domana artinya ngumpulake, tapi yang dimaksud adalah menggabungkan sapa ingsun ilaiha marang jumal min adabil muallimi, saking etikane seorang pengajar wal muta'allimi utawa guru wal muta'allimi lan santri lan murid wal faqihi lan orang yang mengajar ilmu fikih wal mutafaqqih lan orang yang belajar ilmu fikih. Jadi etika ini juga etika untuk guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Ma la yastauni anhu talibul ilmi,
ma ing perkara la yastahuni kang ora sumugi. Artine ora sumugi itu selalu dibutuhkan anhu saking emak talibul ilmi, sapa pencari ilmu, yang dimana siapapun yang mencari ilmu harus memperhatikan ini atau membutuhkan ini. Ini apa? Yaitu keikhlasan. Passwordnya, kata kuncinya adalah keikhlasan. Wallahu a'lam. Faslun. Ke jam 09.00 kurang 20. Wayam bagilan sayukjo sebaiknya Allah yaqsida arep yen ora bertujuan sapa talibul ilmi para santri bihi kelawan ilmu tawassulan sebagai sarana. Tawassulan artinya gontum meko adalah sarana ila gharadin marang tujuan min aghradi dunya saking tujuan-tujuan dunia. Apa itu tujuan dunia? Mimmalin bayane saking harta benda. Auriyasatin atau kepemimpinan, awijahatin atau kedudukan, awirtifa'i akron awirtifa'in ala akronihi utawa mengalahkan atas teman-temannya talibul ilmi, ausanain atau pujian indan nasi ana ing hadapan masyarakat, tidak ingin dipuji, tidak ingin bisa mengalahkan temannya, tidak ingin kedudukan, tidak ingin menjadi pimpinan, bukan ingin harta benda, bukan ingin materi. Au sarfi wujuhin nasi atau sarfun artinya mengokno, mengarahkan perhatiannya manusia. Wujuh artinya wajah, wajah itu depan, depan itu artinya perhatian. Atau mengarahkan perhatiannya manusia ilahi marang talib, juga tidak ingin diperhatikan. Au nahwi dzalika atau liyane utawa sepadane mengkon-mengkono kabeh. Wala yasinu lan ora menodai sapa talibul ilmi al muqri'a ing wong kang mulang, iqra'ahu ing pengajarane al muqri. Dia tidak menodai hasil pengajarannya. Kalau dalam konteks menghafalkan, tidak menodai hasil hafalannya, hasil pengajarannya, dinodai bitomain dengan tamak, firifkin ing dalam welas yahsulu kang hasil apa rifku lagu marang talib mimba'diman saking sebagiane wong yuqra'u kang den wacaake sapa alaihi man sawaung kana padha ana arifku apa aluse mau malan iku merupakan materi au khidmatan utawa ingin dilayani wa ing qalalan senajan sidik apa rifku. Artinya dia di dalam aktivitas mengajar atau mengaji, dia ini hatinya tidak dikotori oleh materi, hatinya tidak dikotori hanya sebatas ingin dilayani, hanya sebatas ingin dihormati dan lain sebagainya yang berbasis materi, berbasis keduniaan dan lain sebagainya. Walau kana lan senajan ana apa rifku iku ala suratil hadiyati ing atase bentuk hadiah allati laula qiraatuhu kang lamun andai kata dia tidak belajar kepada mereka, tentu dia tidak memberi hadiah. Laula qiraatuhu, lamun ora ana apa ngajine talib alaihi ing atase wong lama ahdaha maka yakti ora memberi hadiah sapa wong ha ing hadiah ora diberikan ilahi marang talib. Artinya andai kata dia tidak mengajar kepada mereka, andai kata boten ustate gak dihadiahi,
andai kata mboten wali kelase gak dihadiahi, andai kata ora kiyaine ora dihadiahi. Itu artinya allati laula qiraatuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala menjelaskan, man kana yuridu harasad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mantai sapane wong kana ana sapa man ku yuridu menghendaki sapa man harsad dunya ing keuntungan dunia, nutihi mongko memberi sapa ingsun hu hi ing man minda sing dunia, akan tetapi wa ma lahu lan ora ana lahu keduwe man fil akhirati ing dalam akhirat min nasibin utawi bagian. Artinya dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan hadiah-hadiah yang ada di dunia. Itu pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas tiwas kangelan, tiwas rekoso ning akhirat gak entuk apa-apa. Wa qala Allah taala, dasab Allah taala, man kana yuridul ajilata, man sapane wong yuridu menghendaki sapa eman al ajilata ing dunia, artinya kehidupan dunia, ajalna mongko nyepetake sapa ingsun Allah lahu marang eman fiha ing dalam ajilah ma ing perkara ya nasya'u kang ngersake sapa ingsun Allah liman marang wong nuridu kang ngarepake sapa man ing ma. Artine nek wong niku kok kepinginane mok harta benda tok, materi tok, ya berarti diekei materi ning donya gak entuk apa-apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantai sapane wong ku ta'allama ngaji sapa eman, belajar sapa eman. Ta'allama iku ngaji to belajar sapa man ilman ing ilmu, mimma saking barang yubtago kang den suprih bi iklan mapa wajhullahi ta'ala apa ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu hale ora belajar ora ngaji sapa manhu ing ilmu illa liyusiba, kecuali yen to ngenani, artine ngenani ku mendapatkan, kecuali yen to mendapatkan sapa wong bihi kelawan ilmu. Tujuane belajar, tujuane ngaji hanya ingin mendapatkan materi, gharadon ing tujuan, min aghradi dunya saking materi, tujuan-tujuan dunia. Artinya belajarnya ataupun mengajarnya hanya tujuan ingin mendapatkan materi. Orang yang seperti itu, tipe yang semacam seperti itu, lam yajid mongko ora nemu, tidak mendapatkan sapa man arfal jannati, aroma harumnya surga. Arfal jannati ing gondo wangine surga, aroma harumnya surga. Yaumal kiamati, besok pada hari kiamat. Aroma harumnya saja dia tidak mendapatkan, apalagi masuk di dalamnya. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahihin wa misluhu lan iku pawani maruya ahadisu kasiratun utai hadis kang akeh. Banyak lagi hadis-hadis yang senada keterangan ini yang dimana menunjukkan pentingnya kita ikhlas. Wa Anas wa Hudzaifah wa Aqab bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantai sapane wong ku ta'allama, mantai sapane wong ku tolaba iku nuprih sapa eman, mencari sapa eman al ilma ing ilmu, liyumariya supaya bersaing, angga-anggaan, artinya angga-angganku ya bersaing, berbangga-banggaan, bersaing sapa man bi kelawan ilmu as-sufaha ing pira-pira wong kang bodho, hanya untuk keren-kerenan, saingan. Au yukasira utawa
au yukabira ta yukasira sak tahba au yukasira utawa aki-akian sapa man biklan ilmu al ulama ing ulama agar dia menjadi kader seorang ulama. Au yasrifa utawa mengalihkan perhatian sapa eman bikelawan ilmu, mengalihkan perhatian wujuhan nasi ing perhatiane manusa ilahi marang eman, atau dia belajar mempelajari ilmu, mendalami ilmu hanya sebatas agar manusia perhatian kepada dia. Atau hanya sebatas agar dia liyukasra bil ulama, agar dia dikatakan sebagai cendekiawan muslim, ilmuwan. Falyatabawa mongko manggon sapa man maq'adahu ing panggonane man minan nari saking neraka. Diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan dalam hadis Nabi, orang yang seperti itu diancam akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua tujuannya adalah bukan karena Allah, tujuannya semua adalah materi, aksesoris dunia. Aksesoris dunia. Rawahu Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wa qala dasam Imam Tirmidzi adkhalahu an-nara, mongko nglebokake sapa Allah hu ing man an-nara ing neraka. Faslun wal yahdar kulal hadri. Pasal ini kesimpulannya bahwa password segala sesuatu atau kata kunci segala sesuatu baik di dalam belajar maupun ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan semua akan tumbuh beberapa rahasia-rahasia, keberkahan-keberkahan, keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun wal yahdhar kulal hadri min qasdi at-takassura bi kasratil mustahilina alaihi wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada ala habibika khairin khalqin kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah.